Om Swastiastu. Sahabat Belajar Hindu dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Di video kali ini ketemu lagi dengan saya, di mana pada video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang pendidikan agama Hindu atau hal-hal yang berkaitan dengan agama Hindu tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting, di mana hal ini erat kaitannya seringkali kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana yang akan kita bahas pada kali ini adalah tumpak landep. Nah, seringkali sahabat belajar Hindu dimanapun berada, kita menyaksikan fenomena ketika tumpak landep. Sering kita melakukan ritual-ritual upekara-upekara keagamaan yang diimplementasikan kemudian dalam wujud membantenin segala yang bersifat besi. Kemudian ada juga yang melakukan upekara dengan melakukan banten kepada kendaraan, ada mobil, motor, bahkan dalam media sosial sering diposting ketika tumpak landep, pesawat pun juga diberhentikan sejenak kemudian dibantenkan atau diupekarai sebagai implementasi daripada tumpak landep ini. Nah, berkaitan dengan itu, apakah hal ini memang benar dan sesuai dengan sastra agama Hindu yang kita yakini, ataukah memang hal ini perlu diluruskan? Tentu untuk itu mari kita bahas pada video ini berkaitan dengan tumpak landep ini. Mari kita mulai. Sahabat belajar Hindu dimanapun berada, jadi berkaitan dengan tumpak landep, di mana ini merupakan salah satu hari suci agama Hindu, yang dimana tumpak landep ini merupakan pertemuan antara Pancawara dan Saptawara. Pancawara yang terakhir yaitu Kliwon bertemu dengan Saptawara yang terakhir yaitu Saniscara, sehingga menghasilkan Saniscara Kliwon, ya, Sabtu Kliwon, ya, sehingga disebut sebagai tumpak. Kebetulan wukunya pada hari ini ada pada hari Saniscara Kliwon adalah landep, sehingga disebut sebagai tumpak landep. Begitu juga tumpak-tumpak yang lainnya. Tentunya pertemuan antara Pancawara dan Saptawara ini. Nah, selanjutnya tumpak landep ini sebenarnya masih erat kaitannya dengan hari suci kita yang kita rayakan, yaitu dari hari raya Saraswati kemudian menuju hari Seninnya yang disebut dengan Somaribak, kemudian Selasanya ada Sabuh Mas, ya. Kemudian esoknya hari Rabu ada Pagar Wesi. Kemudian hari ini, ya, hari Sabtunya itu disebut sebagai tumpak landep. Ini masih ada kaitannya. Nah, dimana kalau saya jelaskan, ya, dari awal, dimana Saraswati merupakan peringatan turunnya ilmu pengetahuan. Nah, karena ilmu pengetahuan ini bersifat nir atau tidak dapat kita jangkau, tidak mungkin ilmu pengetahuan dapat kita ambil, kita dekap dan seterusnya, karena bersifat nir, ya, makanya ilmu pengetahuan ini kita wujudkan dalam bentuk buku, ya, buku kita upacarai pada hari raya Saraswati sebagai bentuk penghormatan kita terhadap ilmu pengetahuan itu, penghormatan kita kepada Dewi Saraswati pada hari Saraswati. Kemudian pada hari Seninnya kita melaksanakan yang namanya Somaribak. Jadi Somaribak ini merupakan, kalau dimaknai adalah merupakan di mana para Aji Saraswati dengan anugerah ilmu pengetahuannya memberikan kita kemakmuran melalui kesuburan-kesuburan kesejahteraan. Kalau kita petani, kesuburan tanaman dan seterusnya, sehingga kita menghasilkan sebuah yang namanya kesejahteraan yang awalnya dari ilmu pengetahuan itu. Kalau ilmu pengetahuan tentang pertanian, ya agribisnis,
ilmu pengetahuan tentang teknologi, yaitu IT atau apalah namanya dan seterusnya. Sehingga pada hakikatnya di Someribek ini kita bisa menghasilkan rezeki, kesejahteraan daripada apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Nah, keesokan harinya masih berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang disebut dengan Sabuh Mas, di mana pada hari Someribek kita sudah mendapatkan rezeki. Di Sabuh Mas ini kita sudah keberlimpahan. Dengan keberlimpahan harapannya ke depan kita dapat mengarungi kehidupan ini dengan tidak ada halangan, tidak ada hambatan negatif, tidak ada unsur-unsur yang bisa menghambat kita dalam melakukan dharma dalam kehidupan ini, tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah turun di Hari Raya Saraswati tadi. Nah, kemudian pada keesokan harinya itu Pagarwesi, di mana kita meyakini bahwa Sang Hyang Paramesti Guru hadir di sini sebagai pembimbing kita, di mana pengetahuan kita sudah miliki, kesejahteraan kita sudah dapati, kemudian keberlimpahan kita sudah miliki juga, sehingga pada hari Pagarwesi Paramesti Guru membimbing kita untuk membentengi diri kita. Dari segi pengetahuan kita sudah punya benteng pengetahuan, dari segi finansial kita sudah benteng finansial, sehingga harapannya tidak ada hal-hal negatif yang akan dapat mengganggu kita karena kita sudah dibentengi pada hari Pagarwesi ini. Nah, selanjutnya saya lanjut, sahabat Melajah Hindu dimanapun berada, tibalah kita pada saat Tumpak Landep, di mana Tumpak Landep ini tentunya dalam lontar Sundarigama ini disebutkan bahwasanya kita memuja Sang Hyang Pasupati di sini, memuja Sang Hyang Pasupati sebagai perwujudan atau manifestasi juga daripada Dewa Siwa itu sendiri. Pasupati berarti menajamkan, landep juga berarti tajam. Nah, Pasupati juga diartikan sebagai pengukuhan, peneguhan, ya. Sehingga pada Tumpak Landep ini seringkali diidentikan dengan sesuatu yang tajam-tajam, keris, pedang. Nah, kemudian era saat ini juga sudah berevolusi menjadi sesuatu hal yang bermanfaat buat kita yang terbuat dari besi. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada hakikatnya ya ini hal yang sebenarnya Tumpak Landep seperti yang saya sampaikan bahwasanya masih ada kaitannya dengan Hari Raya Saraswati. Nah, sebagai umat Hindu yang kita dibekali dengan trikerangka dasar agama Hindu, yaitu yang pertama filsafat, yang kedua adalah susila, yang ketiga acara. Inilah yang kita wajib gali pada setiap pelaksanaan kegiatan keagamaan, baik hari suci maupun hari-hari yang lainnya. Khusus untuk Tumpak Landep kita kaji dari segi trikerangka dasar agama Hindu. Selain itu kita juga harus mengkajinya dari dreste, yaitu pertama adalah loka drestanya seperti apa, guna drestanya seperti apa, sastra drestanya seperti apa. Nah, oke, mari kita mulai. Pertama kita akan kaji berdasarkan trikerangka dasar agama Hindu. Yang pertama secara filsafat, Tumpak Landep ini berarti menajamkan pikiran kita, menajamkan jenana kita. Ketika di Hari Raya Saraswati kita sudah dapatkan pengetahuan yang digunakan untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, di Tumpak Landep ini kita berhenti sejenak untuk mengevaluasi apakah pikiran kita sudah baik, apakah pikiran kita sudah baik untuk melaksanakan dharma yang sudah sesuai dengan tuntunan agama. Disinilah sebenarnya kita introspeksi diri, istilah kerennya mungkin evaluation to evolusi, ya. Kita berintrospeksi, evaluasi menuju evolusi mental, religius, pikiran yang lebih baik. Nah, ketika Tumpak Landep ini dimaknai sebagai hal untuk kita berhenti sejenak untuk menajamkan pikiran kita,
ya menajamkan jenana kita, maka secara susila, ya, tingkah laku atau dalam pelaksanaan upakara kita melaksanakannya dengan, kalau zaman dulu kita melaksanakannya dengan membantenin segala hal yang tajam, ya, keris, pedang dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena keris, pedang zaman dulu ini merupakan buah dari pikiran manusia. Ketika kecerdasan akal budi sudah dituangkan dalam bentuk karya pada zaman dulu, keris dan pedang ini adalah merupakan hasil daripada pikiran manusia. Sehingga terwujudlah yang namanya keris yang bisa digunakan untuk membantu menggunakan membantu kehidupan masyarakat pada zaman dulu, seperti misalnya berperang, kalau petani untuk segala hal yang berkaitan tentang pertanian itu gunanya untuk membersihkan hama, rumput dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pada intinya alat-alat yang terjadi atau alat-alat yang kita banteni pada saat tumpak landap itu merupakan buah daripada pikiran kita, buah daripada jenana kita. Sehingga kalau dikatakan apakah membantenin keris, pedang dan seterusnya apakah keliru? Ya tidak keliru. Yang penting kita sudah memahami bahwasanya hal itu merupakan buah daripada pikiran kita, buah dari ketajaman pikiran menghasilkan karya. Sehingga kita perlu penghormatan. Sama halnya dengan Saraswati. Tidak mungkin kita hormati ilmu pengetahuan yang kita tidak dapatkan, yang bersifat nir. Ya, makanya ilmu pengetahuan diwujudkan dalam bentuk buku. Sehingga bukulah yang kita bantenkan atau banten. Nah, sama juga dengan tumpak landap. Tidak mungkin ketajaman pikiran itu kita ambil, ya, ada wujudnya, sehingga kita taruh di sebuah tempat, kita banteni, kita upakarai. Nah, untuk menyimbolkan daripada ketajaman pikiran itu, maka digunakanlah buah karyanya, hasil dari karya ketajaman pikiran ini. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kendaraan, mobil, motor yang kita bantenkan pada saat tumpak landap itu merupakan hasil karya yang bersumber dari cipta karsa akal budi pikiran kita. Sehingga itu disimbolkan sebagai ketajaman pikiran. Kita banteni, kita pekarai, yang harapannya kita dapat gunakan untuk keperluan memenuhi atau sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup kita di dunia ini. Jadi pada intinya umat sedharma, tumpak landap ini harus kita maknai betul-betul dari filsafatnya. Ketika kita sudah mengetahui filsafat daripada tumpak landap, maka yang kita lakukan bisa kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mencapai atmanastuti atau kepuasan hati kita. Karena berdasarkan sumber-sumber hukum Hindu, ada 3 sumber hukum Hindu, yaitu sila, acara, atmanastuti. Ketika kita sudah melakukan tingkah laku yang baik terhadap hari suci ini, contohnya kita melakukan upakara yang benar pada hari suci ini, maka akan ada kepuasan tersendiri buat kita. Nah, jadi pada hakikatnya, kesimpulannya, tumpak landap sebagai media untuk menajamkan pikiran, di mana hal-hal yang kita upakarai atau yang kita implementasikan dalam tumpak landap ini berupa keris, sarana transportasi dan seterusnya itu merupakan simbolis daripada ketajaman pikiran kita. Oke, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan terkait tumpak landap. Pada kesempatan kali ini, semoga dengan adanya hari tumpak landap ini kita dapat dan mampu lebih menajamkan pikiran kita, ya, lebih menajamkan jenana kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya, menjadi pribadi-pribadi yang lebih bermanfaat tentunya bagi nusa, bangsa, agama, dan seluruh masyarakat. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih.